Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimin Sumiati dari PAUD 7 akan bercerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu apa coba keistimewaannya teman-teman? Nah, Nabi Yusuf itu mempunyai wajah yang tampan ya. Tapi di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur. Nah, pada waktu itu Nabi Yusuf itu adalah anak dari Nabi Yakub ya, alaihi salam. Nah, dia itu adalah anak yang paling kecil. Nah, Nabi Yakub itu sangat sayang sekali dengan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf itu lagi kecilnya itu anaknya lucu gitu ya, jadi menggemaskan. Jadi sehingga Nabi Yakub itu sangat sayang sekali sama Nabi Yusuf. Akhirnya dan Yusuf itu dia punya keutamaan yaitu dia mimpi apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, dia itu menceritakan tentang mimpinya, tapi mimpinya itu kata Nabi Yakub, janganlah engkau ceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, karena yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub itu saudara-saudaranya akan ngiri gitu ya kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu yakin gitu ya, menurut Nabi Yakub kalau Yusuf itu akan menjadi orang yang besar, akan menjadi orang yang hebat gitu ya. Nah, pada suatu hari kakak-kakaknya itu berkumpul ya, kakak-kakaknya berkumpul terus berdiskusi dengan saudara-saudara lainnya. Jadi dia itu ingin membunuh Yusuf ya. Nah, tapi ada satu yang kakaknya yang namanya Binyamin, dia itu berpendapat kalau janganlah kau bunuh Yusuf, tapi coba kita buang saja Nabi Yusuf, kita buang saja Yusuf ke dalam sumur menurut Benyamin. Akhirnya semuanya sepakat membawa untuk bilang kepada ayahandanya yaitu Nabi Yakub bahwa Yusuf akan dibuang ke sumur, tapi bilangnya kakak-kakaknya itu kepada Yakub itu ingin mengajak Yusuf bermain. Nah, seperti yang tadi mimpinya itu akhirnya menjadi kenyataan kalau kakak-kakaknya itu ngiri kepada Yusuf gitu ya, seperti ada di Quran surat Yusuf ayat 5 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qala ya bunayya la naqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Inna syaitani lil insani aduwwum mubin. Nah, itu ayatnya yang artinya wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, akhirnya pada suatu hari saudara-saudaranya itu menghadap kepada Yakub meminta izin untuk membawa Yusuf. Awalnya Nabi Yakub itu tidak mengizinkannya kalau Yusuf itu mau dibawa karena Yusuf itu masih terlalu kecil. Akhirnya dengan segala upaya kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu, akhirnya Nabi Yakub itu mengizinkan kalau Yusuf itu diajak oleh kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya itu bilang kepada Nabi Yakub bahwa dia akan membawa dan menjaga Yusuf karena dia ingin membawa Yusuf untuk bermain katanya, dan dia juga nanti akan dijaga oleh kakak-kakaknya. Akhirnya diizinkanlah dengan berat hati ya, Nabi Yakub itu mengizinkan Yusuf dibawa kakak-kakaknya. Akhirnya dibawalah Yusuf ke dalam hutan. Nah, di dalam hutan Yusuf bertanya kepada kakak-kakaknya, wahai kakak-kakakku, mau dibawa kemana kak aku? Terus kata kakak-kakaknya, kita akan bermain di suatu tempat. Nah, pada suatu tempat akhirnya ada sebuah sumur ya, di tengah hutan ada sebuah sumur, dan Yusuf akhirnya dimasukkannya ke dalam sumur itu. Nih seperti ini ya, Yusuf itu dimasukkannya ke dalam sumur. Terus Yusuf berteriak gitu,
"Wahai kakak-kakakku, kenapa aku dimasukkan ke dalam sumur?" Akhirnya baju Yusuf dibuka dan kakak-kakak yang lainnya itu membunuh serigala, dan serigalanya itu kan berdarah ya. Jadi darahnya itu dioles-oles ke dalam eh, bajunya Yusuf. Akhirnya Yusuf ditinggal di sumur itu, dan mereka pulang menghadap kepada ayahandanya yaitu Nabi Yakub. Akhirnya menghadap dan menangis gitu. Mereka bersandiwara ya, menangis, "Wahai ayahanda, Yusuf dimakan oleh serigala, dan ini adalah buktinya," katanya. Bajunya berdarah-darah, penuh darah gitu, karena dimakan serigala, bilangnya seperti itu. Akhirnya Nabi Yakub itu ya, dia merasa sedih, dan karena Yusuf itu anak kesayangannya, makanya dia merasa sedih. Akhirnya dia menangis terus, dan dia itu selalu berdoa bahwa dia yakin kalau Yusuf itu masih hidup. Karena dia menangis terus menerus, akhirnya matanya sampai buta gitu ya. Akhirnya Nabi Yusuf itu ada yang menolong ya. Nabi Yusuf ada yang menolong, yaitu dari kerajaan Mesir. Alhamdulillah Nabi Yusuf terselamatkan ya. Akhirnya dibawa ke negeri Mesir. Nah, di negeri Mesir akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi anaknya. Akhirnya, nah, lama-lama Nabi Yusuf itu berdoa agar dia itu akan berkumpul kembali dengan ayahandanya ya. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan Yusuf bisa berkumpul kembali dengan ayahandanya yaitu Yakub yang sangat mencintainya. Nah, itu mungkin cerita dari saya tentang Nabi Yusuf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.